Ketika keluh kesah sudah disiapkan dan kronologis juga sudah disiapkan, maka selanjutnya yaitu ranah Bipakib. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi penyelesaian dilakukan secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha secara musyawarah untuk mufakat. Perundingan dilakukan sebanyak-banyaknya 3 kali dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya perundingan. Ketika ada permasalahan ataupun perselisihan hubungan industrial, baik perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja, sebanyak-banyaknya 3 kali dalam waktu paling lama 1 bulan semenjak tanggal dimulainya perundingan. Setiap perundingan dibuat risalah perundingan yang memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama lengkap dan alamat para pihak. Yang kedua, tanggal dan tempat perundingan. Yang ketiga, pokok masalah ataupun alasan perselisihan. Dalam hal ini, perselisihan hak, kepentingan ataupun perselisihan yang lainnya pun harus dicantumkan di dalam risalah perundingan. Yang keempat, pendapat para pihak. Dalam hal ini, pihak yang dimaksud adalah unsur serikat pekerja dan dari unsur pengusaha. Kelima, kesimpulan atau hasil perundingan. Jadi, yang sudah dirundingkan ataupun yang sudah disepakati dalam perundingan pun harus dicantumkan di dalam risalah perundingan. Yang terakhir, tanggal serta tanda tangan para pihak. Tindak lanjut hasil perundingan. 1. Apabila terjadi kesepakatan, dibuat perjanjian bersama secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian bersama tersebut mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. Didaftarkan oleh para pihak kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Apabila perjanjian bersama tidak dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan eksekusi. Apabila gagal mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihan tersebut kepada Disnaker setempat disertai dengan bukti upaya penyelesaian, yaitu berupa risalah perundingan. Dalam perundingan bipartit ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, setiap keluh kesah dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir keluh kesah. Yang kedua, buat kronologi kejadian. Siapkan data ataupun bukti pendukung. Yang keempat, pelajari PKB atau peraturan terkait dan dokumen dalam kasus yang sama ataupun sejenis. Yang kelima, rumuskan argumentasi dan tetapkan target yang ingin dicapai. Yang keenam, jika diperlukan, bentuk tim runding. Yang ketujuh, dalam setiap perundingan bipartit, para pihak dilengkapi dengan surat kuasa. Yang kedelapan, perundingan dilakukan dengan itikat baik dan mencari solusi penyelesaian yang terbaik. Yang kesembilan, setiap perundingan dibuat risalah dan ditandatangani oleh para pihak atau salah satu pihak bila mana pihak lainnya tidak bersedia untuk menandatanganinya. 10. Ingat, prinsip perjuangan organisasi lunak dalam tampilan, keras dalam prinsip, bukan sebaliknya. 11. Sebelum, selama, dan sesudah perundingan dapat dikonsultasikan kepada perangkat organisasi dan diinformasikan perkembangan atau hasil perundingannya. 12. Berkas perselisihan selama dan sesudah tercapai penyelesaian didokumentasikan dengan baik. 13. Ingat, waktu penyelesaian maksimal 30 hari atau 3 kali berunding. 14. Apabila tercapai kesepakatan, perjanjian bersama dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 di atas materai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 15. Perjanjian bersama didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang berisi 1. Surat permohonan pendaftaran, 2. Perjanjian bersama asli bermaterai,
Yang ketiga, SK pencatatan serikat pekerja dari Disnaker. Yang keempat, surat kuasa para pihak. Dan yang terakhir, akta pendirian perusahaan. Demikianlah materi yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi anggota dan khalayak umum. Dan sebelum mengakhiri itu semua, saya ingin berpesan kepada rekan-rekan semuanya. Pastikan diri kita menjadi orang yang bermakna bagi sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.